anak laki-laki bernama Sahrul, 9, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilaporkan tenggelam di sebuah embung di Dusun Kalongerasa, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 5 Maret. Berdasarkan data resmi dari Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Jeneponto, laporan mengenai kondisi membahayakan manusia tersebut diterima sekitar pukul 13 WITA. Merespons laporan tersebut, tim SAR gabungan segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi. Petugas bersama warga setempat menyisir area embung guna mencari keberadaan korban. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 3 jam, tim akhirnya berhasil menemukan posisi korban di dasar embung. Korban atas nama Sahrul ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 16.10 WITA, tulis laporan resmi Pusdalops BPBD Jeneponto sore tadi. Usai ditemukan, isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah bocah berusia 9 tahun tersebut berhasil diangkat dari air. Tim SAR kemudian menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Pihak BPBD Jeneponto kembali mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak, khususnya yang tinggal di dekat area perairan seperti sungai atau embung, guna menghindari kejadian serupa. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menegaskan tahun 2027 sebagai momentum akselerasi pembangunan Kota Makassar. Penegasan itu disampaikan Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, RKPD Kota Makassar tahun 2027 di Hotel Claro, Kamis 5 Maret. Diketahui Musrenbang RKPD Kota Makassar tahun 2027 merupakan forum strategis penentuan arah pembangunan pemerintah Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Munafri menekankan bahwa Musrenbang sebagai ruang penajaman prioritas pembangunan agar tetap konsisten dengan visi besar pemerintahan Munafri Aliyah, Mulia, yakni Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. RKPD 2027 harus menjadi instrumen akselerasi pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif. Tahun 2027 adalah tahun percepatan dengan tetap menjaga kualitas integrasi dan keberlanjutan, tegasnya. API menguraikan pemerintah Kota Makassar menetapkan 4 pilar utama kebijakan yang dikemas dalam tema akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju masyarakat unggul dan berkelanjutan. Ekonomi masyarakat, ya kan, biar bagus infrastruktur. Kalau isinya tidak bagus, makanya tidak bagus. Jadi mesti seimbang antara infrastruktur dengan perekonomian supaya otak dengan dompet beres. Gitu. Tadi kan Pak Wali sudah sampaikan ada 4 poin prioritas utama nanti di 2027. Apakah sudah mengcover semua layanan? Saya pikir tadi dilengkapi, khusus kami yang di Makassar ini dilengkapi dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Gub. Saya pikir ya, kalau cukup komplit untuk kita, terkhusus kami yang ada di Manggala, hampir tadi 1/2 yang disampaikan Pak Gub itu adalah pengembangan terkait dengan permasalahan klasik yang ada di Manggala, banjir, persampahan dan lain-lain seperti itu. Bentuk supporting dari DPRD sendiri bagaimana? Pasti kita akan mensupport apa yang menjadi program pemerintah kota yang betul-betul untuk kemasyarakatan dan lingkungan, pasti kita akan support. Ya, tapi kan tidak serta-merta. Kalau misalnya ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat, ya pasti kita balik. Kalau saya sih normal-normal aja, kalau tidak cocok untuk masyarakat, jangan kita. Kalau Kira-kira solusi apa ya? Jadi tadi Pak Gub sudah menyampaikan terkait dengan pelebaran sungai dan lain-lain sebagainya. Ya, pelebaran sungai, kemudian ada tadi dibahas di Maros itu, yang jembatan itu yang harus diubah
keluasannya. Kalau itu terselesaikan, saya pikir kalau banjir Manggala tidak separah lagi yang kemarin-kemarin, karena pasti akan langsung masuk di Sungai Mencoloe. Yang tembus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna membahas kesiapan pengamanan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada Jumat, 6/3, di Aula Maranu Polda Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Turut hadir pula Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Derian Jayamarta, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, dan perwakilan lembaga vertikal terkait. Dalam rapat tersebut, para peserta membahas berbagai langkah strategis untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama momentum Idul Fitri, termasuk pengamanan arus mudik, pengaturan lalu lintas, serta kesiapan pos pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan seluruh instansi terkait dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama perayaan Idul Fitri. Pada prinsipnya kami bersama dengan jajaran Polda, TNI dan semua stakeholder siap memberikan layanan kepada publik yang melaksanakan mudik,